Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah konferensi Islam tingkat ASEAN. Konferensi kali kedua ini digelar di Denpasar, Bali 21 hingga 23 Desember 2022. Konferensi ini diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, serta Arab Saudi. Konferensi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan ulama, akademisi, serta pimpinan organisasi masyarakat Islam dari berbagai negara. Konferensi ini akan membahas implementasi moderasi beragama dalam masyarakat Muslim, serta upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi. Kita akan sharing best practice di setiap negara, ujar Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin. Perang istilah. Selain menggelar konferensi Islam, Puslitbang Bima Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI juga menggelar peluncuran dan diseminasi buku moderasi beragama bahasa asing di pelataran Candi Sewu, Prambanan, Jawa Tengah pada hari Minggu 18 Desember 2022. Tujuannya sama, mencegah paham radikalisme dan menciptakan kerukunan. Istilah moderasi beragama memang menjadi isu utama yang digulirkan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama. Ini sebagai perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai paham ekstremisme, radikalisme, dan intoleran. Apalagi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, topik moderasi beragama semakin kencang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, agenda ini akan dilanjutkan dengan perayaan Natal bersama oleh warga, ormas Islam, dan tokoh-tokoh Islam. Umat sepatutnya mengkritisi berbagai istilah yang sering dikampanyekan: moderasi beragama, radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi. Pasalnya, sebenarnya semua istilah tersebut tidak pernah ada dalam khasanah pemikiran Islam. Kalaupun ada, istilah-istilah itu hanya merupakan hasil dari pemelintiran dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah oleh para penggunanya. Inilah yang dinamakan perang istilah atau Harbul Mustalahat. Perang ini dilancarkan oleh Barat dan para kompradornya terhadap kaum Muslim. Mereka membuat beragam istilah lalu mengkampanyekan istilah-istilah itu dengan masif melalui media massa, buku-buku pelajaran, kurikulum pendidikan, bahkan konstitusi. Sekurang-kurangnya ada 3 yang dilakukan oleh Barat dalam melancarkan perang istilah ini. Pertama, mengkriminalisasi sejumlah ajaran Islam dan istilahnya, seperti jihad, khilafah, kisos, poligami, jilbab, cadar, dan sebagainya. Dengan begitu umat menjadi takut terhadap istilah dan ajaran yang berasal dari agamanya sendiri. Kedua, mengacaukan istilah-istilah dalam ajaran Islam lalu mereka campur dengan pemikiran Barat agar umat kebingungan. Misalnya Barat merancukan istilah demokrasi dengan musyawarah, istilah khilafah dengan sebutan kerajaan atau kediktatoran, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyamakan Islam dengan paham sosialisme dan marhainisme. Ketiga, membuat istilah-istilah baru agar umat berpaling dari ajaran Islam. Istilah kafir misalnya diganti dengan istilah muwatin atau warga negara, memunculkan istilah ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Termasuk dalam hal ini adalah menciptakan istilah yang mereka puji dan sebaliknya menciptakan istilah yang mereka jadikan sasaran kebencian. Barat menciptakan istilah yang mereka puji, yakni moderasi beragama dan Islam moderat atau Islam wasatiyah. Sebaliknya, Barat menciptakan istilah Islam radikal dan Islam ekstremis sebagai antitesisnya. Padahal Islam wasatiyah yang dicumbu dari kata wasotan sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap moderat atau moderasi agama yang dikampanyekan sekarang ini. Para ulama seperti Imam At-Tabari saat menafsirkan frasa ummatan wasatan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dengan menukil 13 riwayat menunjukkan bahwa kata al-wasat bermakna adil atau al-adl. Adil adalah sifat yang melekat pada kaum muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah fasik atau zalim, yakni mereka yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bermakna adil, menurut Mahmud Shaltut, ummatan wasaton juga berarti umat pilihan. Jelas, istilah moderasi agama tidak berakar dari Islam atau dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah moderasi beragama datang dari Barat. Salah satunya berasal dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2007 yang berjudul Building Moderate Muslim Network pada bab 5 tentang Roadmap of Moderate Network Building in the Muslim World atau peta jalan untuk membangun jaringan moderat di dunia muslim.
Dalam salah satu anak judulnya dijelaskan tentang karakteristik Muslim moderat, yakni Muslim yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme, menerima sumber-sumber hukum non-sektarian atau sekuler, serta melawan terorisme dalam bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Jadi jelas sudah, istilah moderasi beragama atau Islam moderat adalah upaya Barat dan para kompradornya untuk membelokkan umat dari ajaran Islam yang hak menuju arah politik dan peradaban Barat. Agar mendapat dukungan dan pembenaran, mereka melabeli Muslim yang taat pada ajaran Islam secara kafah sebagai kelompok radikal, ekstremis, dan intoleran. Masalah sesungguhnya kezaliman Barat. Penjelasan makna moderasi beragama sebagai lawan radikalisme dan ekstremisme bisa menjadi tafsir yang malah menjauhkan umat dari ajaran agama. Sebabnya, pemanaan radikalisme dan ekstremisme tidak pernah jelas. Bagaimana mungkin orang yang mengharamkan riba, LGBT, dan perzinaan disebut ekstrim? Bagaimana bisa orang yang menyatakan non-muslim sebagai kafir disebut sebagai kelompok radikal dan intoleran? Padahal Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan demikian. Bagaimana pula sikap menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain dan tidak ikut merayakannya digolongkan sebagai kelompok ekstrim dan menolak kebinekaan. Jadi bisa dipastikan bahwa seruan moderasi beragama ditujukan untuk melucuti ajaran Islam dari tubuh umat, menciptakan permusuhan kepada kaum muslim yang ingin taat beragama, lalu menyetir umat agar tunduk pada peradaban Barat seperti demokrasi, mendukung LGBT, liberalisme, kesetaraan gender, dan sebagainya. Umat Islam harus paham bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini juga dunia secara global, bukan ekstremisme dan radikalisme agama. Persoalan utamanya justru penindasan secara politik, ekonomi, dan militer oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara lain, terutama terhadap dunia Islam. Dengan munafik, para pemimpin Barat menuding kaum Islam radikal sebagai penyebar kekerasan. Padahal para pemimpin Barat seperti George Bush Senior dan anaknya George Bush Junior, Bill Clinton, Barack Obama, lalu Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah menyebabkan kematian jutaan orang di Irak dan Afghanistan. Menurut laporan Physician of Social Responsibility atau PRS pada tahun 2015, sepanjang 10 tahun agenda War on Terror yang dikomandoi Amerika Serikat, tidak kurang 1,3 juta bahkan nyaris 2 juta orang meninggal jadi korban operasi militer Barat. Namun para pemimpin Barat tersebut tidak pernah dicap sebagai kaum radikal, ekstremis, apalagi teroris. Padahal tangan mereka berlumuran darah, khususnya darah kaum muslim. Lalu dengan kurang ajarnya, mereka mempropagandakan moderasi beragama sambil memfitnah Islam dan kaum muslim yang taat pada agamanya sebagai musuh kemanusiaan. Herannya, para penguasa muslim dan sejumlah tokoh agamanya bak kerbau yang dicocok hidungnya manut saja pada agenda Barat ini. Mereka seolah mengamini bahwa agama mereka dan sikap taat beragama adalah ancaman terhadap umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia." Wajib taat syariah. Kaum muslim wajib meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka selalu mempertahankan keimanan dan ketaatan secara penuh, tidak mengambil jalan moderat atau pertengahan dalam beragama, tidak mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela dengan keras sikap yang demikian. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 150-151. Sungguh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara iman atau kafir. Merekalah kaum kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk kaum kafir itu siksaan yang menghinakan. Saatnya umat sadar, tidak lagi menyerukan moderasi beragama. Mereka justru harus berislam secara kafah dengan melaksanakan syariah Islam secara total sebagai bukti kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus yakin bahwa agama ini akan menciptakan keadilan bagi segenap umat manusia tanpa kecuali.